Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan dengan penerjemahan ayat kitab Perjanjian Baru. Ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya, dan kita sedang menerjemahkan akan Injil Yohanes, masih dalam pasal yang pertama, yaitu Yohanes yang pertama ayat yang ke-32. Inilah ayatnya. Dan kita akan membaca ayat ini menurut pembacaan Erasmus, dan setelah itu nanti kita akan memberikan konjugasi atau passing daripada kata kerja dan mengenali akan kata bendanya dan sebagainya. Baik, mari kita membacanya menurut pembacaan Erasmus. Kai hematuresen Yohanes legon hoti tetiamai to pneuma kata bainon osei peristeran es oranu kai emenen epauton. Nah, seperti biasa yang saya lakukan itu adalah mengenali setiap kata kerjanya. Kata kerja itu sangat penting dalam sebuah kalimat. Kata kerja itulah nanti yang akan mengarahkan kita kemana arah terjemahannya. Apakah dia bentuk past tense, apakah dia bentuk future, apakah dia bentuk present, dan sebagainya. Baik, kita kenali dulu yang pertama. Di sini ada yang pertama, yang kedua ada di sini, dan yang ketiga ada di sini, yang keempat ada juga di sini, dan yang terakhir ada di sini. Ada 5 kata kerja di sini, dan tentu kelima kata kerja ini perlu kita amati dan kita berikan konjugasi dan terjemahannya. Baik, yang pertama adalah hemarturesen. Dia adalah first aorist active indicative first singular martureo. Nah, mungkin Anda bertanya, apa bedanya dengan first aorist, second aorist? Anda mungkin sudah mendengarkan ada first aorist, ada second aorist. Di manakah letak perbedaannya? Nah, first aorist itu adalah kata kerja yang berbentuk aorist yang mengikuti aturan reguler. Bagaimana maksudnya aturan reguler? Aturan reguler itu adalah dalam sebuah kata bentuk aorist itu biasanya ada augmentnya, dan yang berikutnya adalah ada ending s-nya. Nah, di sini kita lihat ada ending s di sini, ya, endingnya sen. Nah, ada juga di mana stemnya mengikuti stem awal, stem dasar daripada kata kamusnya. Hematuresen di sini, kata dasar daripada stemnya adalah dari kata martureo, bukan? Jadi martures masih nampak di situ, ya. Tentu ada perbedaannya. Marturnya masih nampak di sini. Jadi kita bisa mengenali dasar stem daripada suatu kata itu. Ya, itulah sebabnya ini dikenal sebagai first aorist yang beraturan. Ada augmentnya, ada root katanya, kemudian ada tanda aorist di endingnya. Itu adalah rumus untuk first aorist. Sementara second aorist itu benar-benar dia tidak beraturan, irregular. Contohnya, kata lego. Ini dasar kata lego, ya. Ini bukan aorist, tapi ini ada participle. Kalau Anda mengingat bagaimana kata lego menjadi aorist, sumpamanya menjadi third singular aoristnya, ia berubah menjadi a pen. Sama sekali berubah total dari basic stemnya, a pen. Atau seperti kata horao menjadi eidon, sangat berubah, bukan? Jadi itulah membedakannya. Yang beraturan itu adalah first aorist, dan yang tidak beraturan adalah second aorist. Itu saja yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan aorist di sini. Nah, kata kerja yang berikutnya adalah legon. Dia adalah participle, present active participle nominative masculine singular dari kata lego, artinya saying, mengatakan. Dan yang ketiga adalah teteamai. Dia adalah first perfect middle indicative first singular theaomai. Kemudian di sini kata bainon. Dia adalah present active participle accusative neuter singular kata baino, artinya descending atau turun. Kemudian yang terakhir adalah emainen. Dia adalah first aorist active indicative third singular dari kata meno. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah merupakan daripada yang beraturan. Ada augment di sini. Ini adalah beraturan karena ada augmentnya, nampak sekali, dan masih nampak juga dari menonya, masih nampak benar-benar masih terlihat di sini. Jadi kita masih bisa mengenali untuk dia adalah bentuk daripada yang first aorist. Nah, di samping kata kerja ada tentu yang perlu kita amatin di sini. Hoti
dia menunjukkan suatu tanda bahwa ini adalah kalimat langsung. Kita perhatikan itu. Kemudian yang perlu kita lihat adalah peiresteran. Ini adalah kata baru yang belum kita kenal sebelumnya. Apa arti daripada kata ini? Dia artinya adalah merpati. Kemudian kata yang berikutnya adalah ex orano, ex from. Orano adalah dari Auranos, heaven. Dan yang berikutnya adalah Hosei. Hosei bukan kata kerja, tetapi dia adalah artinya di sini as atau seperti. Nah, yang berikutnya adalah epi plus auton, artinya upon. Kita akan melihat terjemahannya dalam bahasa Inggris. And John bore witness, saying, I have seen the Spirit descending from heaven like a dove, and it remained upon him. Ini tentang kesaksian daripada Yohanes, yang mana dia melihat akan roh Allah turun atas Tuhan Yesus sendiri di saat Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Dia menceritakan hal itu. Nah, dalam bahasa Indonesia tentu artinya demikian. Dan Yohanes memberi kesaksian berkata, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Mudah ya? Kiranya terjemahan ini bisa menolong Anda untuk memperlancar pemahaman Anda di dalam menerjemahkan suatu ayat dari kitab Perjanjian Baru. Tentu, jikalau Anda ingin melihat terjemahan yang berikutnya, untuk ayat yang ke-33, silakan lihat pelajaran atau video yang berikutnya. Dan mudah-mudahan pelajaran ini bisa terus menjadi motivasi bagi Anda, dan teruslah belajar, jangan pernah putus asa. Berikan waktu yang cukup untuk memahami setiap kosakata, setiap tata bahasa, sehingga Anda benar-benar dipermahir, diperlengkapi untuk bisa seorang yang bisa menerjemahkan suatu ayat dan memberikan tafsiran yang sempurna akan apa maksud daripada suatu ayat di Perjanjian Baru. Jika Tuhan berkenan, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, dan sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.